Lebih dari 1,5 tahun negeri ini bergulat dengan pandemi. Puncak pandemi kedua Juli lalu membuat fasilitas kesehatan kita mengalami krisis karena tak mampu menangani banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19. Bahkan Presiden Joko Widodo mengakui kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan masih jadi kelemahan serius. Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga oksigen untuk kesehatan. Industri farmasi di Indonesia dinilai juga tidak sehat, mengingat 90% lebih bahan baku obat masih mengandalkan impor. Tak heran bila masyarakat sempat kesulitan mencari obat COVID dan harganya pun mahal. Kita melihat bahwa industri farmasi Indonesia ini tidak sehat. Kenapa saya katakan tidak sehat? Karena lebih dari 90% bahan baku itu kita impor dari negara lain. Dan pada saat pandemi itu semua negara membutuhkan produk yang sama. Dan masing-masing negara, terutama negara yang sudah memiliki teknologi, apalagi teknologi bahan baku, mereka mengamankan kebutuhan bahan baku itu sendiri untuk menjamin penanganan pandemi di negara masing-masing. Dan kita harus membangun kompetensi ini sehingga kita tidak lagi bergantung. Agar krisis kesehatan tak lagi terulang, pemerintah harus membenahi industri kesehatan. Apalagi anggaran untuk kesehatan sangat besar, yaitu lebih dari 200 triliun rupiah yang ternyata lebih banyak dinikmati oleh pelaku di luar negeri. Jadi kesehatan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha dan nilainya tidak sedikit lebih dari 200 triliun rupiah sepanjang tahunnya. Kalau 90% saja, artinya dari 200 triliun rupiah jasa kesehatan, itu 90%-nya bisa disumbang dari produksi dalam negeri, layanan dari dalam negeri, maka lebih dari 190 triliun yang bisa dinikmati oleh Indonesia, oleh pengusaha dalam negeri, termasuk para pekerjanya. Ini salah satu PR untuk meningkatkan kemandirian karena akan berdampak langsung terhadap perputaran roda ekonomi yang lebih luas di dalam negeri. Pandemi menyadarkan kita betapa pentingnya membangun industri kesehatan. Meskipun Presiden sudah mengeluarkan Inpres tahun 2016 untuk mengembangkan industri ini, hingga kini belum ada langkah nyata. Bila krisis kesehatan kembali terjadi, rakyat dan perekonomian sudah pasti jadi korban. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Pandemi ini sepertinya menyadarkan kita bahwa ternyata industri farmasi dan alat kesehatan yang sebenarnya potensinya sedemikian besar ternyata belum tergarap dengan baik. Sehingga bebannya ini masih cukup berat ketika hantaman itu datang saat ini dan kita masih belum tahu kapan akan selesai. Impor pun terus kita lakukan termasuk juga untuk vaksin, termasuk juga pun bahan baku dan alat-alat kesehatannya. Sangat ironis untuk negeri yang sebenarnya punya banyak potensi dan kaya dengan sumber daya alam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai pandemi, obat dan alkes masih impor, beban ekonomi makin berat. Untuk itulah saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS Ibu Kurniasi Mufidayati. Bu Asih, selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Sehat ya Bu? Salam sehat selalu. Harus selalu sehat ya Bu ya. Dan tentunya ada Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian, Mas Muhammad Taufik. Mas Taufik, selamat malam. Boleh dipakai mic-nya, Mas Taufik. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat ya Mas? Salam sehat selalu Mbak. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami ya Mas. Saya juga akan perkenalkan Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Priagusa. Pak Agusta, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Teman-teman apoteker masih bersemangat kan ya Pak untuk bisa terus mendorong bersemangat. agar kita terus sehat Pak. Terima kasih Mbak Brigita. Ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, sehat selalu buat kita semua ya. Harus selalu sehat ya Pak ya. Siap. Dan kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Kesehatan untuk sama-sama berdiskusi di sini. Apa problemnya sehingga
alat kesehatan termasuk juga bahan bakunya ini masih menjadi problem dan kita kesulitan sehingga bebannya semakin berat, kira-kira seperti itu akibat pandemi ini. Termasuk juga kami pun sudah mengundang dari Kementerian BUMN karena memiliki beberapa industri farmasi di sana yang membantu mensuplai kebutuhan akan obat dan juga alat kesehatan. Hanya saja undangan itu masih belum diterima dengan baik dan beliau-beliau sedang sibuk sehingga tidak bisa datang ke sini untuk berdiskusi bersama dengan kita semuanya. Saya akan mulai dari Bu Asih. Bu Asih, kita punya potensi yang sedemikian besar, Bu Asih. Dan pandemi ini akhirnya benar-benar menampar kita bahwa ternyata kita masih belum cukup kuat, masih belum benar-benar memiliki ketahanan dan kedaulatan di bidang ini. Akhirnya bebannya berat. Ya, jadi kita sangat menyadari ya bahwa dengan adanya pandemi ini kita bisa melihat kenyataan bahwa kita masih sangat lemah dalam hal kemandirian obat dan juga alat kesehatan, sehingga semua harus import yang itu menyebabkan kebutuhan belanja menjadi sangat tinggi sekali. Yang paling besar itu kan contohnya vaksin lah ya. Vaksin ini kita juga sebenarnya kan sedang merintis vaksin merah putih yang karya anak bangsa. Tetapi sampai saat ini juga kita masih menanti dan kita lebih banyak import vaksin yang dari luar yang sudah membutuhkan biaya sangat tinggi sekali. Namun di sisi yang lain pandemi ini membuat kita jadi bangkit ya insya Allah. Dan kita juga mendorong di Komisi 9 dalam beberapa kali rapat, terakhir rapat 27 September kemarin, kita mendorong kembali kepada Kemenkes untuk benar-benar secara serius untuk mempercepat proses kemandirian pengadaan obat dan juga alat-alat kesehatan yang sebenarnya ini sudah diperintahkan oleh Pak Presiden ya dengan melalui Inpres nomor 6 2016. Nah, Inpres 2016 ini diturunkan dalam roadmap yang dibuat oleh Kemenkes pada saat itu tahun 2017, tetapi sepertinya melihat situasi pandemi saat ini harus dilakukan perbaikan yang lebih komprehensif, melibatkan semua stakeholder dan tidak sendiri-sendiri. Yang jadi tantangan juga ya, tadi kita ngobrol juga, itu adalah kebersamaan, kolaborasi dari seluruh stakeholder dari lintas kementerian, bidang, badan yang ada di pemerintah ini harus duduk bersama untuk serius menindaklanjuti bagaimana kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri dengan kebanggaan kita sebagai anak bangsa menghasilkan obat dan juga alat kesehatan yang karya bangsa sendiri. Selama ini kita nggak bisa produksi sendiri ya Bu? Produksi ada, kita sudah produksi, tetapi bahan bakunya yang jadi persoalan. Di kita nggak ada? Bahan baku obat ini masih menjadi tantangan yang sangat besar. Lebih dari 90% itu import dan itu sebagian besar dari India, Cina, dan Eropa. Jadi kita masih punya tantangan di BPO, karenanya ketika nanti membuat roadmap, kita sudah meminta untuk dibikin roadmap dari Komisi 9 kepada Kemenkes harus dari hulu ke hilir. Dan melibatkan semua stakeholder, jangan nanti bikin sendiri, nanti Kemenkes bikin sendiri, industri bikin sendiri, nanti juga bidang lainnya juga bikin sendiri, ini tidak akan ada titik temu nantinya. Pak Agusta, ini bahannya memang kita nggak bisa bikin ya, di tempat kita nggak ada? Mungkin saya ceritakan kenapa bahan baku obat ini belum bisa terrealisasi produksinya. Sebetulnya ada beberapa faktor. Satu adalah memang skala ekonomi kita relatif kecil. Pasar farmasi Indonesia itu 80 triliun. Tetapi kalau dibandingkan di dunia itu 18.000 triliun. Sehingga hanya 0,5%. Sehingga pasar ini tidak terlalu besar. Sehingga skala ekonominya kalau kita bikin bahan baku obat itu selalu menjadi tantangan. Tapi dengan adanya JKN, GDP naik, ini akan pelan-pelan naik. Yang kedua yang menjadi tantangan adalah intermediate. Kita tidak siap intermediate di Indonesia. Contohnya misalnya, pada saat kita mau bikin paracetamol, itu intermediate-nya adalah paraminofenol, di mana paraminofenol itu sebetulnya asalnya dari minyak bumi yang kita sangat kaya. Tapi kita tidak pernah bisa membuat itu dan harus import. Nah akhirnya paracetamol kita juga jadi masih tergantung dengan lain. Sehingga nomor 2, kita harus mampu membuat intermediate berdasarkan bahan alam yang ada di kita. Terakhir adalah jaminan pasar, itu paling penting. Jadi semua yang investasi bahan baku obat ini memang harus ada jaminannya bahwa itu akan diserap oleh Indonesia. Karena kalau tanpa jaminan pasar ini, investor juga akan berpikir 2 kali. Emang pabrik farmasi kita nggak ada yang mau beli Pak? Kalau tidak ada jaminannya kan lebih enak import. Karena kadang-kadang import itu harganya mungkin bisa lebih murah
karena mungkin volumenya. Tapi kalau bikin di dalam negeri, mungkin keterbatasan supply, kemudian harganya mungkin juga agak berbeda. Nah ini karena awalnya skala ekonominya tadi, tapi pelan-pelan kita harus berani memakai, karena itu seperti ayam Perbandingannya penyet. sampai berapa banyak sih Pak? Sehingga orang kayaknya lebih memilih mending impor aja, dia lebih gampang, lebih murah. Ya karena tadi 95% impor. Yang dibikin sini masih terlalu kecil, sehingga itu yang harus ada insentif, dan alhamdulillah Pak Taufik sudah bikin TKDN misalnya, yang kalau TKDN-nya tinggi artinya memakai bahan baku dalam negeri itu dapat preferensi dari pemerintah. Harapannya ini akan memacu produksi bahan baku obat sehingga kita bisa mandiri. Itu kira-kira Mbak Brigita. Mas Taufik, ternyata 95% masih impor. Mengapa demikian? Jawabannya Mas Taufik sesaat lagi, tetaplah bersama kami.